Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya ini SHMH NIDN 0715 077204, dosen tetap program studi ilmu hukum Universitas Islam Madura. Saya menjadi dosen di Universitas Islam Madura sudah 9 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Tahun 2017 baru diangkat menjadi dosen tetap dan muncullah NIDN. Tahun 2020 saya mengajukan kepangkatan asisten ahli. Kepangkatan tersebut sampai hari ini. Mata kuliah yang saya ampuh yang pertama pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, praktek peradilan perdata, alternatif sengketa, penyelesaian sengketa maksudnya, hukum acara tata usaha negara, etika dan tanggung jawab profesi, dan yang terakhir itu pendidikan anti korupsi. Namun mata kuliah yang saya sampaikan ini adalah mata kuliah praktik peradilan perdata. Nah, mata kuliah praktik peradilan perdata, itu merupakan mata kuliah program studi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diampu oleh semua mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Islam Madura dengan bobot 2 SKS. Jadi deskripsi mata kuliah praktek peradilan perdata ini melalui mata kuliah hukum dan hak asasi manusia ini. Mahasiswa mampu membahas tentang pengertian sumber hukum acara perdata, jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia, kompetensi pengadilan, asas-asas hukum acara perdata, penuntutan hak, tata cara berperkara di pengadilan, melakukan upaya hukum, pelaksanaan putusan. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan gambaran bagaimana cara menyusun gugatan, jawaban, replik, duplik maupun surat kuasa. Jadi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, taat hukum dan disiplin di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menguasai asas pengaturan mekanisme penegakan hukum hak asasi manusia nasional dan internasional, mampu melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk advokasi masyarakat. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama berkontribusi di dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain. Yang ketiga itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif di dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempraktikkan, yang memperhatikan, menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Materi pembelajaran materi kuliah ini pertama konsep dasar praktek peradilan perdata, perjanjian perkuliahan serta pengantar singkat mata kuliah. Yang kedua, konsep, istilah, fungsi, tujuan, sumber-sumber hukum acara perdata dan asas hukum acara perdata.
Berikutnya itu adalah jenis-jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya. Yang berikutnya lagi adalah tuntutan hak, ya, pengertian jenis-jenis tuntutan hak. Berikutnya atau yang pada yang kelima itu adalah pemeriksaan perkara di muka persidangan, mulai dari persiapan, pemeriksaan, perdamaian atau mediasi, jawaban, intervensi terhadap perkara, dan berikutnya itu adalah pembuktian. Arti penting pembuktian dan macam-macam alat bukti. Dan berikutnya adalah kulit hukum perundang-undangan Indonesia. Jadi sistem penilaian, ya, yang digunakan penilaian acuan patokan dengan rentan penilaian sebagai berikut: kuis 10%, tugas mandiri 15%, praktikum 15%, UTS 20%, UAS 30%, total semuanya 100%. Dan setiap mahasiswa harus meraih nilai predikat minimal C untuk masing-masing CPFK-nya. Jika tidak, maka dilakukan penugasan untuk perbaikan CPMK-nya. Ya. Jadi metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode problem basic learning. Ya, mahasiswa belajar menggunakan masalah sebagai basis pembelajaran. Dosen bukan mengajar, tetapi memfasilitasi mahasiswa belajar. Jadi strategi pembelajaran pelaksanaan perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial. Ya, perkuliahan dilakukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah sebanyak 6 kali untuk memberikan orientasi materi perkuliahan per pokok bahasan. Sedangkan tutorial dilakukan sebanyak 8 kali untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa, dilakukan dengan penilaian terhadap tugas-tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan demikian, ya, keseluruhan tatap muka pertemuan berjumlah 14 kali. Jadi strategi perkuliahan itu, ya, pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu, papan tulis, PowerPoint slide, dan penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Mahasiswa sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti perkuliahan dengan mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok-pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan dalam blog. Perkuliahan dilakukan dengan proses pembelajaran 2 arah, yakni pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Jadi strategi tutorial, ya, mahasiswa mengerjakan tugas-tugas baik discussion task, studi task, maupun problem task sebagai bagian dari studi. Tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada setiap jenis tugas-tugas. Kemudian presentasi dan diskusi di kelas tutorial. Selanjutnya, sebagai bentuk pertunjukan saya, tayangkan salah satu materi praktek peradilan perdata melalui proses perkuliahan via Zoom pada video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pagi hari ini kita akan membahas surat kuasa dan gugatan, di mana surat kuasa itu adalah mengikatkan dirinya antara seorang advokat
dengan seseorang yang menginginkan adanya bantuan hukum, ya, di mana kita akan mulai dari mengikatkan dirinya antara dirinya dengan pihak lain, di mana kita diawali dengan surat kuasa. Nah, kita surat kuasa, ya, itu adalah dokumen yang memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri, ya. Siapa pihak lain itu? Ya, pihak lain itu adalah pengacara, keluarga, atau orang lain yang terkait. Nah, contoh-contoh surat kuasa itu begitu banyak, ya. Surat kuasa penjualan, surat kuasa untuk mengurus warisan, surat kuasa untuk mengambil dokumen, surat kuasa untuk menjual tanah, surat kuasa untuk menghibahkan tanah atau rumah, ya, dan surat kuasa untuk mengurus perusahaan, menagih utang, mengurus akta perkawinan, menjual kendaraan, dan sebagainya. Itu adalah contoh surat kuasa yang mungkin bisa didapatkan di banyak ruang, banyak misalkan di internet dan lain-lain, atau bisa berkunjung ke kantor hukum untuk mendapatkan penjelasan detail berkaitan dengan surat kuasa ini. Jadi fungsi surat kuasa itu sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk bisa melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa itu. Nah, jadi surat kuasa itu ya tidaklah apa namanya, kalau kita anggap sederhana ya juga sederhana, kita anggap tidak sederhana juga tidak sederhana, karena harus memuat unsur-unsur, ya. Unsur-unsur kuasa itu ada judul, ya kan, pembuka kalimat, ada identitas, terus ada pemberian sifat kuasa, perbuatan yang dikuasakan, jadi klausul hak, ya, substitusi, honorarium, dan retensi. Yang apa namanya, unsur berikutnya itu adalah penutup, yang mana penutup itu harus ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa yang ditandatangani di atas materai. Nah, surat kuasa itu, ya, eh, berlaku sejak surat kuasa itu ditandatangani dan berakhir sejak kuasa itu telah melaksanakan kewajiban penerima kuasa maupun pemberi kuasa, dan berakhir pula tatkala surat kuasa itu dicabut oleh pemberi kuasa. Nah, kita akan, setelah kita mendapatkan surat kuasa, maka surat kuasa tadi akan menggugat seseorang untuk dibawa ke pengadilan, untuk menggugat seseorang ke pengadilan, maksudnya, ya, untuk menuntut hak yang dianggapnya adalah sengketa. Jadi surat gugatan itu adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Isi gugatan itu ya antaranya adalah pencantuman tanggal gugatan, pencantuman alamat, ya, pencantuman identitas, ya, para pihak, ya, penegasan para pihak dalam perkara, ya, kemudian uraian atau dalil gugatan, dan biasanya itu uraian gugat posita itu uh, di apa namanya, disertai dengan permintaan. Jadi posita itu karena posita itu adalah uraian, maka di akhir dari uraian itu selalu disertai dengan permintaan untuk dipanggil dan diperiksa. Nah, apa yang kita kenal dengan petitum itu. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam surat gugatan itu ada tujuan, ya, istilahnya adalah gugatan dikenal di dalam hukum
atas sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan atau menghindari adanya upaya main hakim sendiri, ya, yang dikenal dengan tiga jenis tentunya, ya. Maka gugatan itu, ya, itu biasanya ada tiga jenis. Itu adalah gugatan volunter atau biasa, ya, disebut dengan permohonan, kemudian gugatan kontentiasa atau biasa disebut dengan gugatan yang mengandung sengketa, dan yang ketiga itu adalah gugatan class action yang biasa disebut dengan gugatan kelompok. Nah, tentu di dalam gugatan itu seperti yang kita gambarkan, bagaimana kemudian kita bisa mengurai di dalam gugatan itu ada dalil-dalilnya, ya. Kemudian diakhiri dengan petitum. Nah, oleh karena itu, ya, hal-hal pokok di dalam surat gugatan itu, apalagi yang paling penting adalah bagaimana kemudian pencantuman identitas para pihak, di mana para pihak itu dicantumkan identitasnya agar kita tidak salah orang, kita juga tidak salah apa, berkaitan dengan identitas seseorang, sehingga gugatan itu tidak dianggap dengan palsu atau kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, ya, biasanya di dalam surat gugatan itu dilampirkan pula adalah bagaimana surat kuasa dilampirkan sebagai dasar untuk melakukan gugatan atas kuasa yang diberikan kepada oleh pemberi kuasa dan kepada penerima kuasa. Nah, oleh karena itu, ya, surat gugatan itu sudah jelas, maka kita tentu akan mendapatkan menggugat hak-hak itu ke pengadilan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, itu adalah sekelumit surat kuasa yang disertai dengan tindak lanjut gugatan berkaitan dengan hak-hak yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan gugatan. Saya kira ini adalah gambaran sederhana, ya, bagaimana kemudian kita mengikatkan diri kita kepada orang lain atau setiap orang kepada pihak lain, ya, tatkala kita menerima kuasa dari penerima kuasa kepada pemberi kuasa kepada penerima kuasa, sehingga kita dapat melakukan seperti apa yang digambarkan di dalam surat kuasa itu. Saya kira ini adalah apa namanya prolognya, bagaimana kemudian surat gugatan itu dan bagaimana surat gugatan itu kita jalankan berdasarkan perintah dari surat kuasa itu. Kalau misalkan ada hal yang dianggap tidak dipahami, mungkin kalian bisa mengajukan pertanyaan secara langsung, atau kalau enggak, kalian bisa sampaikan di link yang kita sudah sediakan. Saya kira cukup sampai di sini, ya, pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.